sikap kita saat kita ditegur, dinasehati, ditunjukkan kesalahan kekurangan kita oleh orang lain, oleh orang tua, oleh pemimpin kita, sering sekali sangat menentukan bagaimana kita akan mengalami perubahan. Ketika kita memilih membela diri waktu kita ditegur, mencari pembenaran, bahkan mencoba untuk mencari kambing hitam, maka kita sudah tahu bahwa orang yang seperti ini adalah orang yang tidak siap mengakui kesalahan dan kekurangannya. Dan akhirnya dia akan berkumpul dengan orang-orang yang sejenis dengan dia. Sering pula disebut orang sebagai barisan sakit hati. Saudara bisa membayangkan kalau kita berkumpul dengan orang yang sama-sama terluka, maka makin hari kita akan makin terluka. Kalau kita berkumpul dengan orang yang sama-sama merasa diperlakukan dengan tidak baik, maka kita akan saling membesar-besarkan. Tidak ada di sana yang akan berkata, sudahlah kita lupakan, kita songsong hari depan. Tapi semuanya akan saling membumbui satu dengan yang lain. Mazmur 51 ayat yang kelima. Ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh Daud ketika Nabi Nathan menegur dia atas kesalahannya mengambil Batseba, istri daripada Uria. Lalu Daud berkata, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Daud berkata, aku menyadari pelanggaranku dan aku sangat bergumul dengan dosa itu. Aku tidak menganggap remeh soal itu. Saudara juga mungkin ingat kisah anak yang hilang, dicatat dalam Lukas pasal yang ke-15. Ketika anaknya pergi memfoya-foyakan semua harta benda yang diberikan oleh ayahnya kepadanya, dan semua habis. Lalu anak lapar dan tidak ada yang bisa dia makan. Maka saat itu dia berkata dalam Lukas 15 ayat 21, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ini adalah gambaran dua sikap yang sangat manis. Tatkala kita ditegur, tatkala kita dinasehati dan disadarkan akan kelemahan dan kekurangan kita. Nah, kisah yang lain yang juga cukup menarik adalah kisah tentang Nabi Yunus, saudaraku. Ketika Yunus mencoba untuk melarikan diri dari panggilan Tuhan, Tuhan menyuruhnya ke Niniwe, tapi dia malah pergi ke Tarsis. Dan kapal yang ditumpanginya atas penentuan Tuhan diterpa oleh badai yang sangat hebat, sampai-sampai mau tenggelam. Awak kapal semuanya menjadi takut. Mereka semuanya berteriak-teriak memohon pertolongan Tuhan. Dalam ayat yang ke-5 dikatakan, tapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tidur dengan nyenyak. Datanglah nahoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Ayat yang ke-8, berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa mana engkau? Sahut Yunus kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Akhirnya orang-orang itu menjadi takut, saudaraku. Lalu ayat yang ke-11, bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi redah dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora? Yunus berkata,
Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Bayangkan saudaraku, Yunus mengakui, ini adalah sikap yang pertama, mengakui kekurangan kita, kesalahan kita, bukan malah membela diri, mencari pembenaran sana sini, lalu mencari teman-teman yang sama-sama sakit hati. Tidak, akui kekurangan kita. Berkatalah pada dirimu, aku memang salah, aku memang orang yang tidak punya komitmen, aku memang orang yang tidak bisa dipercaya, aku memang orang yang tidak jujur. Akui itu seperti Yunus. Yang kedua, berani menanggung resiko daripada kesalahan. Yunus berkata, silakan lemparkan aku, karena tidak pantas gara-gara aku kalian menanggung akibat daripada perbuatanku. Berani menanggung resiko, rela menanggung resiko, konsekuensi daripada kesalahan kita. Itu yang dikehendaki saudaraku. Semakin saudara berbelat-belit di hadapan Tuhan, maka semakin lama Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Yang ketiga adalah di dalam Yunus pasal yang kedua, dikatakan berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Dia menjawab aku. Yang ketiga, datang kepada Tuhan saudaraku. Berdoa kepada Tuhan, mohon supaya Dia melepaskanmu dari segala kesalahan, dari segala pelanggaran itu, dan melepaskanmu dari konsekuensi-konsekuensi kalau engkau mendapatkan perkenanan daripadanya. Ini adalah sikap yang benar sebagai bukti bahwa kita mengakui kesalahan, kekurangan, kelemahan kita. Yang pertama, akuilah. Yang kedua, terimalah konsekuensinya. Dan yang ketiga, mohonkan pertolongan Tuhan supaya kita tidak jatuh kepada lubang yang sama, dan supaya Tuhan segera melepaskan kita. Maka engkau akan dipakai lagi seperti Yunus, kembali dipakai oleh Tuhan atas penentuan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Kiranya kita menjadi orang-orang yang rendah hati, mengakui kesalahan, kekurangan, kelemahan kita, bukan mencari pembelaan. Tuhan Yesus menolong kita.